Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MPP akan menjelaskan tugas deskripsi rencana proyek. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Faris Hindami dengan NIM 232, lalu ada Fadel Nur Ahmad dengan NIM 237, ada M. Afif Abdillah dengan 238, Arvin Destantia dengan NIM 239, lalu M. Fajar Hairul Anam dengan NIM 240, lalu ada Burhanus Sultan Ramadan dengan NIM 242, yang terakhir ada Muhammad Aldi Rosidin dengan NIM 243. Untuk selanjutnya langsung masuk ke bagian penjelasan. Kepada Burhan, dipersilahkan. Terima kasih. Kelompok kami dari mengambil proyek yaitu website paket wisata dan umroh. Dan untuk masalah-masalah yang ada, itu ada 3. Yang pertama, sulit untuk mengikuti travel yang bisa dicicil. Ketika umroh, pihak agensi tidak ingin membantu membuatkan paspor ataupun visa, dan customizable flight, hotel, jumlah hari dalam wisata. Untuk tujuan dari kelompok kami itu membangun website dalam pelayanan atau proses kepada klien dengan kelebihan mampu mencicil biaya serta ditanggung dalam proses pengurusan paspor ataupun visa untuk klien dan berbagai kelebihan yang kami tawarkan. Lalu dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan, penginapan hotel, dan jumlah hari dalam wisata sesuai keinginan klien. Untuk pihak-pihak yang terkait sendiri, yaitu ada pihak hotel, pihak maskapai, pihak penyedia jasa travel, dan kantor imigrasi. Dan untuk pengguna proyek, itu adalah ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kriteria keberhasilan atau indikator keberhasilan, itu ada 5. Ya, yang pertama, fitur untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia cicilan, fitur untuk menambahkan hari pada setiap paket, fitur atau button untuk memastikan bahwa pengguna dapat dibantu membuat paspor dan visa atau tidaknya, website memiliki kecepatan dan kemudahan akses, desain website yang ramah pengguna. Lalu ada keterampilan yang dibutuhkan, yaitu analis, desainer, development, dan testing. Lalu untuk anggota penanggung jawab sendiri, untuk analis ada M. Fajar Khairul Anam, Arvin. Untuk development ada saya sendiri, Burhanus Ramadan, dan M. Aldi Rosidin. Untuk desainer ada Fadel Nur Ahmad dan Faris Hindami Al-Ghifari. Lalu untuk testing ada M. Afif Abdillah. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ali Rosidin. Baiklah, untuk tugas yang kedua itu project charter. Di dalamnya terdapat berbagai penjelasan. Yang pertama ada project objektif, yaitu untuk membangun website dalam pelayanan atau proses kepada klien dengan kelebihan mampu mencicil biaya serta ditanggung dalam proses pengurusan paspor atau visa untuk klien dan berbagai kelebihan yang kami tawarkan lainnya, serta dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan, penginapan hotel, dan jumlah hari dalam wisata sesuai keinginan klien. Expected start date itu dimulai dari tanggal 1 November 2021 dan berakhir pada tanggal 16 April 2022. Perkiraan biaya pembuatan website ini sebesar 10 juta rupiah. Kemudian key deliverables, yaitu web yang dapat melayani segala proses perjalanan paket wisata dan umroh, memiliki fitur menghubungkan pengguna dengan penyedia cicilan, menambahkan hari pada setiap paket, kepastian untuk terhubung dengan kantor imigrasi. Kemudian project scope-nya menampilkan profil jasa paket wisata umroh, menambahkan fitur pencarian tempat wisata, umroh, hotel, dan tiket transportasi, dan memberikan keamanan akses sesuai dengan hak akses agar data user maupun pelaku pariwisata tetap terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fadel Nur Ahmad. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang project scope exclusion, yaitu melakukan kerjasama dengan semua pelaku pariwisata, pihak hotel, maskapai,
serta kantor imigrasi. Kemudian yaitu sukses kriteria, yaitu terdapat fitur untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia cicilan atau third party. Yang kedua itu fitur untuk menambahkan hari pada setiap paket. Yang ketiga fitur atau button untuk memastikan bahwa pengguna dapat dibantu membuat paspor dan visa atau tidaknya. Kemudian yang keempat yaitu website memiliki kecepatan dan kemudahan akses. Terus yang kelima yaitu desain website yang ramah pengguna. Kemudian ada risks and issue. Yang pertama yaitu ada hosting yang tidak murah. Terus ada harga tiket pesawat yang tidak menentu. Terus kemudian membuat website tidak berat di load oleh browser dan tidak banyak bug. Terus ada assumption, web profile dan e-commerce. Kemudian ada constraint or dependencies. Terus itu kosong. Terus ada stakeholders, yaitu jasa paket wisata dan umroh. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Afif Abdillah. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, materi SWOT. Yang pertama itu strength atau kelebihannya. Yang pertama, variasi daya tarik wisata yang dikunjungi dalam paket wisata dan umroh. Selanjutnya, harga paket yang ditawarkan bervariasi. Kemudian, penyampaian informasi dari guide kepada wisatawan. Sikap keramah tamahan karyawan kepada wisatawan. Dan yang terakhir yaitu pengusahaan banyak bahasa oleh tour guide-nya. Kemudian kelemahannya. Yang pertama, kurangnya iklan dalam bentuk browser. Kemudian, waktu pengurusan paspor dan visa yang cukup lama. Dan yang terakhir, proses pemesanan paket wisata dan umroh yang kurang cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Burhan. Kemudian untuk opportunities, di sini ada yaitu kesempatan. Jadi ada pemanfaatan teknologi terbaru untuk promosi iklan, lalu ada variasi transportasi dan promo dari transportasi, lalu ada kemajuan prasarana di tempat wisata dan umroh. Nah, untuk threat ataupun ancaman yang dapat menjadi ancaman dari proyek kami adalah nilai penukaran yang rendah mata uang rupiah terhadap mata uang asing, lalu ada pandemi COVID yang tidak lekas usai yang berakibat penutupan tempat wisata dan umroh, biaya tambahan untuk tes PCR, dan adanya kompetitor di bidang yang sama. Selanjutnya yaitu WBS dan Ganjar. Adapun langkah yang kami lakukan yaitu pertama, pengumpulan data. Di pengumpulan data ini ada sesi wawancara, observasi, kuesioner, kemudian analisis, kemudian perancangan, sampai nanti launching dari websitenya. Adapun activity list di sini, yang pertama wawancara, activity deskripsi, melakukan wawancara dengan sebagian customer mengenai keluhan saat mau travel atau umroh. Scope of work-nya untuk mendapatkan masalah yang dialami oleh calon customer. PIC-nya Fadil Nur Ahmad. Kemudian yang kedua observasi, yaitu terjun langsung untuk melihat proses bisnis terkait jalannya proses pengumpulan data dari customer. Scope of work-nya untuk mendapatkan data experience customer terkait web wisata dan umroh. Untuk PIC atau penanggung jawabnya Fadil Nur Ahmad. Kemudian kuesioner, yaitu melakukan kuesioner melalui Google Form yang akan dikirim ke customer mengenai keluhan saat mau travel atau umroh.
of work-nya untuk mendapatkan fitur yang akan dibuat di web aplikasi travel dan umroh. Penanggung jawabnya Fajar Khairul Anam. Kemudian analisis data yang dipakai dalam proyek. Scope of work-nya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Nantinya akan diimplementasikan ke dalam website. Penanggung jawabnya Fajar Khairul Anam. Kemudian analisis user, yaitu melakukan analisis kemungkinan pengguna web dari hasil proyek berdasarkan usia, status, dan pekerjaannya. Untuk mengetahui kalangan dari mana saja yang menggunakan web paket wisata dan umroh. Dan lagi penanggung jawabnya Fajar Khairul Anam. Selanjutnya ada basis data, yaitu pengolahan dan penyimpanan data yang dapat diakses oleh bahasa pemrograman tertentu yang dibutuhkan untuk proyek. Scope of work-nya untuk mengelola data agar bisa lebih efektif serta efisien. PIC atau penanggung jawab Muhammad Aldi Rosidin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faris Hindami. Baiklah, selanjutnya adalah interface. Membuat desain user interface berdasarkan kebutuhan dari website paket travel dan umroh untuk calon customer. Naikin untuk scope of work-nya untuk mengkomunikasi fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Untuk PIC-nya Arvin. Selanjutnya prototype, mendemokan interaktif situs web. Untuk scope of work-nya untuk mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan proyek di awal siklus hidup proyek sebelum proyek memasuki pengembangan akhir. Untuk PIC-nya Muhammad Aldi Rosidin. Selanjutnya coding. Coding mengimplementasikan desain interface ke dalam bentuk website dengan kode program. Untuk scope of work-nya untuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap mesin komputer untuk melaksanakan tugas tertentu. PIC-nya adalah Burhan Sultan Ramadan. Selanjutnya testing. Menguji website paket travel dan umroh yang telah dibuat. Scope of work-nya untuk mengevaluasi kualitas website dengan mengidentifikasi kerusakan dan masalah. Untuk PIC-nya M. Afif Abdillah. Maintenance. Selanjutnya maintenance, perbaikan website setelah testing untuk menyempurnakan website. Untuk scope of work-nya melakukan perbaikan setelah testing untuk menyempurnakan website. Untuk PIC-nya Burhanus Sultan Ramadan. Dan yang terakhir launching, meluncurkan website paket travel dan umroh dari hasil proyek ke hosting. Untuk scope of work-nya melakukan hosting website untuk bisa dipakai konsumen. Untuk PIC-nya Faris Hindami Al-Ghifari, yaitu saya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arvin. Oke, terima kasih. Yang terakhir ada Gantt chart. Ini Gantt chart dari proyek kami. Ada 12 task ID dengan task description, wawancara, observasi, kuesioner, analisis data, analisis user, basis data, interface, prototype, coding, testing, maintenance, dan launching. Pada hari pertama, pada tanggal 1 November 2021 itu kita langsung melakukan 3 task, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang dimana task duration-nya itu ada 6, jadi start date-nya 1 November akan berakhir pada tanggal 7 November 2021. Kemudian
Selanjutnya analisis data dengan task duration 13, di mana start date-nya 8 November dan berakhir pada tanggal 21 November 2021. Selanjutnya ada analisis user. Dimulai dari tanggal 22 November 2021 dengan task duration 10 menjadi akan berakhir pada tanggal 2 Desember 2021. Selanjutnya ada basis data dengan task duration 20 dimulai dari tanggal 3 Desember 2021 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2021. Selanjutnya yang ketujuh ada interface dengan task duration 10 dimulai dari tanggal 24 Desember 2021 dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya ada prototype dengan task duration 10 dimulai dari tanggal 4 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2022. Selanjutnya ada coding, di mana task duration-nya ada 60. Dimulai dari tanggal 15 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 16 Maret 2022. Selanjutnya ada testing. Dengan task duration 14 dimulai dari tanggal 17 Maret 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Selanjutnya ada maintenance dengan task duration 7 dimulai dari tanggal 1 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 8 April 2022. Dan yang terakhir ada launching dengan task duration 7 dimulai dari tanggal 9 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 16 April 2022. Jadi proyek kami ini akan dimulai dari tanggal 1 November 2021 dan akan berakhir pada tanggal 16 April 2022. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau saya selaku moderator, dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.